dari segi konten, dari segi platform, dan dari segi peluang usaha. Nah ini gimana nih, Chief? Jadi kita bicara 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir itu menarik sekali karena 10 tahun terakhir ini bahkan di sekolah kita dulu nggak diajarin apa yang terjadi 10 tahun terakhir. Di Indonesia terutama. Pertama ada namanya Muslim Disruptor. Ya. Muslim Disruptor ini adalah kita tahu di 2010 ke bawah itu middle class Muslim ini menguasai nggak sampai 50% ekonomi. Middle class ya, bukan seluruh Muslim. Nah di tahun 2017-2018 middle class Muslim ini naik karena itu bisnis yang berbau Muslim seperti Wardah dan sebagainya ini mulai 2011 terus meningkat. Gitu ya, amazing ya, amazing. Jadi dan akhirnya kita mengadakan studi. Jadi sebelum kita bicara yang pertanyaan tadi, kita ngadain studi. Ternyata bangsa Indonesia tuh bangsa yang paling aneh sedunia. Anehnya gini. Semakin kaya orang Indonesia, semakin spiritual jadinya. Oh, gitu ya. Dan ini bukan karena dia semakin kaya tuh semakin teredukasi. Semakin kaya. Oh, jadi urusannya sama dompet ya? Sama dompet. Jadi semakin kaya, masjid makin penuh, semakin kaya, gereja makin penuh. Nah, di negara barat, semakin kaya, gereja kosong. Terbalik. Kan gereja banyak yang kosong, rumah ibadah banyak yang sepi. Ya, itu kan jalan. Ya. Nah, di Indonesia, semakin kaya, gereja semakin penuh, masjid semakin penuh. Jadi begitu ekonominya growth, terlihat dari, kita tahu dari 3.000 GDP per kapita naik sejamannya Pak Jokowi sekarang hampir 3.900, 4.000 lah. Itu memang spiritual itu ternyata membuat ya masjid makin penuh, gereja makin penuh. Jadi bukan hanya, dan itu behaviornya hanya ada di Indonesia nih kayak gini nih, gitu. Nah, terus ada yang namanya disruptor teknologi, kita tahu. Dan ini cepat sekali, bahkan sekarang ada metaverse gitu ya. Terus ada disruptor milenial. Jadi Muslim pertama, yang kedua milenial ya? Milenial. Nah, milenial disrupt ini, dia pokoknya apa yang generasi atas lakukan, dia tidak lakukan. Contoh, milenial 10 tahun terakhir, industri bir itu drop, tinggal 40% dibandingkan 10 tahun yang lalu. Jadi kesimpulan, milenial nggak drink bir. Ini di dunia ya, bukan di Indonesia. Milenial meninggalkan bir gitu? Meninggalkan bir. Terus? Pindah ke? Wine. Wine naik hampir 40%. Terus golf viewernya golf itu dari peaknya 2011 sekarang tinggal 25%. Oh gitu ya? Iya. Jadi millennial doesn't play golf gitu ya. Terus and doesn't watch golf. Nggak watch, ya tentunya. Terus millennial nih kill sedan. Sedan dia nggak suka. Jadi Chief kalau lihat 20 mobil di jalanan, satu sedannya, itu generasi kita kali. Kita masih suka naik sedan ya? Masih suka naik sedan. Gue naik Innova berarti gue udah pindah jadi milenial. Udah milenial gitu. Itu contoh bahwa ini behavior changing ini harus disadari kalau kita bicara bisnis. Kemudian digital, kita tahu bahwa kita terlambat adaptasi di dunia digital, entah e-commerce segala macam. Kita ketinggalan. Dan terakhir, COVID disruptor. Dia kill offices. Office space gone. Kill meeting room. Kill working hour. Jadi nggak ada tanggalan merah sekarang. Semua tanggalan biru, mereka milih kapan liburnya. Terus udah gitu, bisa meeting jam 7 pagi, bisa jam 10 malam gitu. Pak Presiden tadi jam 8 udah kill office hour ini. Iya. Gitu. Nah, sekarang kerja makin efektif, makin efisien gitu ya. Nah, hal-hal seperti beginilah yang kita sebut 4 hal yang membuat game changing ke depan ini. Kalau kita nggak antisipasi, kita masih main brick and mortar, kita masih main gedung, kantor, tidak pindah ke dunia maya, gone kita, gitu. Jadi ya itu, UKM pun harus melakukan hal yang sama. Merchandise sudah nggak ada yang beli kalau kita jualnya pakai store, gitu kan? Udah sewanya mahal, orang nggak ada traffic gitu. Nah ini yang apa? Gue pikir yang harus diingetin dulu gitu kan, di aware. Jadi 2022 feeling Bossman
bahwa tren yang akan terus terjadi adalah the high rising Muslim Masih. conscious. Jadi kita menganggap bahwa ada 3 step Muslim behavior. Satu, kita sebut hijrah 1.0, mereka mau bajunya Makan. belum, itu 2.0. Jadi 1.0 itu masih tampilan, mukena hijab, terus gamis dan sebagainya. Gue lumayan. Kan memenuhi kaidah syariah gitu. Oke. Gue 1.0 udah lewat. Nah, kemudian makeupnya, kosmetiknya gitu. Kemudian 2018, 2019 itu makanannya mau halal. Jadi mereka yang punya kafe punya musola itu jauh lebih laku gitu ya. Terus ada sertifikat halal dan lain sebagainya. Nah, di 2021 ke atas, 2022 dimulai itu dianggap income-nya mau halal. Berarti banknya, terus terus kerjaannya gitu. Itu tumbuh. Itu 3.0 ya. 3.0 adalah hijrah 3.0 adalah income-nya halal gitu. Ini tren besar, ini big trend di dunia juga gitu. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah milenial disruptor. Jadi itu dia dengan segala gaya hidupnya akan menjadi tren yang semakin kuat. Dan yang ketiga adalah COVID ya. Digital disruptor dulu. Kita harus adapt sama semua digital, yaitu memotong semua brick and mortar, offices, benar, dan sebagainya, office termasuk hour. Ya COVID behavior kita juga harus dikuatin. Nah, ini yang keempat ya. Keempat, COVID. Nah, berarti ini nyambung nih sama gue punya catatan itu bahwa satu, digital masuk. Karena semuanya terdigitalisasi 360 derajat. It's your department. Iya, itu kebetulan ekonomi kreatif. Kedua yang kita pantau itu sustainability, yaitu anak-anak muda terutama dan seluruh dunia sekarang matanya tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang 3P, planet, people, and prosperity. Jadi semua jaga tentang keberlanjutan lingkungan, urusan sampah, urusan air, urusan sumber daya energi baru dan terbarukan itu. Dan ketiga, health. Berarti nyambung nih. Setuju. Gaya hidup sehat, mulai dari promotif preventif seperti olahraga, less konteks sekarang, vitamin, iya betul, tidur cukup. Gue sekarang jaga banget nih, tidur cukup, terus pakai ini, ngitung step dan lain sebagainya. 10.000 sehari. Dan kuratif, lu 10.000 sehari. 10.000 sehari. Pasti. Pakai. Lu sehat dong ya? Ya harus dong. Masa kita mau memimpin Indonesia komunitas Sontoloyo. Dan terakhir adalah kuratif preventif, promotif preventif dan kuratif rehabilitatif, yaitu ya semua ya. Besok nih pemerintah akan resmikan health tourism, medical tourism di Bali. Menarik. Bangun rumah sakit kelas dunia kayak Mayo, John Hopkins itu. Di Bali akan disediakan. Jadi bagian daripada economic leakage yang orang berobat ke luar negeri, hal-hal simpel seperti medical check up ke luar negeri itu kita mau adakan sehat di rumah sendiri gitu loh. Berwisata medis di Indonesia aja. Yang kedua, gimana nih digitalisasi ini? Lu kan tadi ngomong mengenai TikTok yang luar biasa mengubah game ini dari tadinya follower base atau subscriber base. Betul. Yang kita terbiasa dengan Instagram, dengan YouTube, sekarang ke open media platform kayak TikTok. Betul. Jadi kita pertama mereview dan surprisingly gitu, kita mereview bahwa 1,5 tahun terakhir, 18 bulan terakhir itu retail bisnis kita itu ternyata hampir 50% datangnya dari TikTok gitu. Di engagement universe-nya Sontoloyo Group lah ya.
Ini ada banyak pilar, contohnya grupnya ada Mardi Guowi, ada Santara, ada Santara ya? Santara kan digital Santara, semua, terus ada Millionaire Race, ada segala macam ya? ada segala macam itu. Jadi universe-nya ini ekosistemnya kita ini ternyata 50%, hampir 50% datangnya dari TikTok. Nah, sekarang udah 50% dari TikTok. Hampir 50%, dan ini surprisingly karena anak TikTok itu kan 25 tahun ke bawah, anak zilenial. 90% mungkin viewernya 80% adalah anak zilenial. Dan kalau sebagian kayak Sulaiman udah double alpha deh. Iya, makanya. Nah, kita melihat bahwa wah, ini kita harus mereview karena bentar lagi kan tahun 2024 ini kita sebut namanya digital politik gitu. Battlefield-nya itu digital, bukan di baliho. Maaf nih ya. Jadi ada nyamber-nyamber lagi ngomong begini. Tadi ada nyamuk lewat. Nah, kita mereview. Jadi kita menguji dari event yang kita buat. Jadi kita tuh ngajarin anak-anak main galasin pakai lapangan badminton. Kalau zaman kita galasin pas SD. Makanya zaman kita SD, Slodor namanya. Gopak slodor. Nah, anak-anak itu kan kemarin kita ngadain teen camp karena kita menganggap selama 1,5 tahun di mana terakhir, tuh waktu itu lu bikin teen? Kita ada di Bala Muda Camp di Bogor. Jadi berapa anak yang kumpul? Kemarin hampir 200. Wih, lumayan ya? Lumayan. Jadi kita berangkat, ini cerita sedikit, nanti kita balik ke topiknya. Kita menganggap bahwa anak-anak selama 1,5 tahun ini diboardingkan karena COVID protokolnya, itu membuat masa berbahaya bagi pertumbuhannya. Karena kan anak 14 tahun sampai 20 tahun itu sudah bukan boy, tapi not yet a man. Sementara mereka lagi dalam transisi boys masa transisi, tapi mereka dirumahkan, mereka nggak ketemu lawan jenis, mereka sosial ininya nggak bisa. Nah, sementara stepnya manusia itu dari boy ke man ke gentleman, dari girl ke woman ke lady. Nggak akan pernah bisa manner anak-anak kita menjadi gentleman, lady. Proses jadi man jadi womannya aja mereka nggak dapat. Masa ya manner, ya kita ajalin table manner dan lain sebagainya. Nah, ya, nyokap punya bisnis sebetulnya, kita makan sedikit. Nah, kita akhirnya ngadakan teen camp. Jadi ini gabungan antara 18 tahun kita di dunia bela negara, Lemhanas dan sebagainya. Akhirnya udah ada ilmu di bela negara, baris berbaris, masuk pemahaman bela negara, diajarin teamwork. Kenapa bisa meledak? Ini yang lucu. Jadi kita nguji anak-anak yang usianya 15, 16, 17 tahun ini, kita ajarin main galasin. Mereka nggak pernah tahu. Om, manggil kita om, itu yang gue malu tuh. Kak, kayak gitu kan? Om. Ini mainnya gimana? Ini mainnya gini, 2, 3, terus yang depan boleh masuk ke tengah gini segala macam, terus masuk bolak-balik tuh baru skor. Itu gitu pakai ini bulu tangkis kan? Bulu tangkis kan? Pakai masuk. Courtnya bulu tangkis kan? Terus mereka main kan 4-4, 3-3, 200 anak, yang lain ada live IG, ada live FB, tapi yang paling banyak TikTok. Mereka TikTokin, 200 anak viewernya hampir 3,5 juta gitu. Kita bilang, ini gimana caranya gitu. Sementara kita buat konten itu dapat 5.000 viewernya udah hebat bener. Anak-anak ini dan engagementnya tinggi, komennya, ininya tinggi. Sehingga benar bahwa masukan dari mereka-mereka main digital bahwa nano influencer, anak-anak ini, karena everyone is broadcaster kan. Jadi untuk mempromosikan produk kita nggak perlu selebgram yang terkenal, yang mahal, atau selebriti yang mahal. Itu menjadi ilmu lama. Yang baru ini everyone is broadcaster. Nah, inilah yang kita pikir ke depan. Produk kita harus bisa di TikTokan. Any produk UKM. TikTokable. Jadi UKM ini, teman-teman UKM harus bisa mempromosikan lewat sosial media. Dan yang gue pengen adalah kekuatan promo di Indonesia aja. Itu yang paling the best adalah mereka para traveler itu.
Jadi kalau Kemenparekraf kita ini ngasih hadiah viewer tertinggi bulan ini untuk promosi daerah-daerah yang kita atau 5 destinasi utama kita dan lain sebagainya kita bawa ini tuh, mereka akan kirim ke kita punya sosial media atau web kita atau kementerian. Itu ngeri, Chief. Jangan-jangan 1 miliar viewer dapatnya. Jadi yang kira-kira the yesteryears gimana kita engage selebgram segala macam itu udah mulai tergantikan dengan nano influencer. Dengan nano influencer. Jadi everyone is broadcaster sekarang. Mereka kan nggak peduli followernya 100, followernya 1000 begitu masuk ke ini nggak TikTok apalagi itu nggak pakai menarik. Apa nggak pakai berapapun follower karena kan dia media terbuka kan gitu. Itulah aku pikir wah ini kayaknya harus ada yang kita geser. Dan bisnis itu too fast, too furious gitu, bus gitu. Nah, terakhir lagi kita mau buat rencana kerja nih 2022 di kita full dapat masukan bahwa Facebook Live itu emak-emak di Indonesia Timur yang pakai kamera gini nih jualan ember, jualan begitu, omsetnya gila-gilaan, ratusan miliar kali. Facebook Live, iya. Kalau gue di kalangan mama itu masih banyaknya pakai Facebook Live. Iya. Facebook Live. Jadi mereka sudah mau ngalahin sinetron nih. Saya diliatin, Chief, saya bilang gila 400.000 viewernya. Jadi hanya jualan ember, jualan barang-barang kelontong. Saya bilang nih game changing ini. Ini benar-benar ya teman-teman UKM harus sadar bener. Malah kepikir apa nanti di Bali kita ngajarin UKM free. Bagaimana menggunakan sosial media untuk sell themselves, bener nggak? Gue jadi inget nih Bali. Chairman-nya Bali Tourism Board, temen gue Gus Agung, ngundang kita nih. Oke. Nanti awal tahun, kita briefing the industri dan pelaku parekraf Bali yang udah mungkin 2 tahun. Yang screaming lah udah. Screaming ya, untuk punya satu mindset yang berubah dan prediksi Sontoloyo karena mereka kan ngelihat tuh lu punya prediksi tentang vaksin waktu itu. Terus konspirasi teori itu banyak yang tertarik juga, tapi ada bener ya kan mengenai bahwa ini adalah geopolitik China lawan Amerika dan lain sebagainya. Jadi nanti begitu ini karena lu ngomong Bali, kita arrange ya satu waktu ya. Ya mungkin weekend kali ya. Weekend ada 1-2 berseri gitu loh. Boleh, dan mungkin kontribusi gue ya adalah gue pengen ajarin mereka menggunakan kekuatan sosial media ini untuk menjual dirinya gitu. Itu skill, bukan skill yang mahal atau skill yang kita harus bayar gitu. Kayaknya ini bagian dari giving nih kayaknya nih.